Jam 10. Baik, alhamdulillah kita bertemu kembali teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah di pertemuan sebelumnya kita membahas perbedaan dari proporsi laki-laki dan perempuan, kita juga sudah belajar memahami elemen-elemen pada wajah. Saya cek dulu. Ini internet. Nah, sekarang hari ini kita melanjutkan bagaimana cara menggambar proporsi jemari ya. Nah, kita harus baca dulu. Oke, ini loading ya. Bentar ya. Oke, ini saya nggak tahu kenapa ini ya. Harus di refresh ya. Saya tunggu dulu. Oke, saya lanjut ya. Jadi tadi sempat ini ya, trouble ya. Baik, jadi setelah kemarin kita membahas perbedaan gambar laki-laki dan perempuan dan kita memahami setiap elemen komponen yang ada pada wajah. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai proporsi jemari ya teman-teman ya. Nah, ini menjadi bab khusus karena memang sesuatu yang serius untuk dipelajari. Baik, kita baca dulu ya proporsi jemari tangan dan kaki. Tangan merupakan bagian tubuh yang terdiri atas lengan, siku, pergelangan tangan, telapak tangan, dan jari-jari tangan. Untuk menggambar lengan, arah pergerakannya harus disesuaikan dengan posisi tubuh. Gerakan tangan di saat tubuh berdiri tentu berbeda dengan gerakan tangan ketika tubuh duduk. Untuk menggambar lengan secara keseluruhan akan dibahas pada submateri tentang menggambar pose tubuh. Pada submateri kali ini kita akan fokus mempelajari bagaimana menggambar proporsi jemari yang baik dan benar. Berikut pemaparannya. Nah, ini jadi lengan jari kita itu terdiri dari tulang-tulang seperti ini ya teman-teman ya. Kalau tidak ada tulang ya kita tidak akan terbentuk dengan baik ya jari kita. Langkah paling pertama kita wajib memahami struktur tulang pada jemari tangan. Kurang lebih seperti inilah struktur tulang tersebut. Dari pengetahuan kita tentang struktur tulang membuat kita mengerti letak persendian yang menjadi engsel pada jemari. Bagian mana yang bisa menekuk dan bergerak. Nah, kalau tidak ada tulang, bentuk tubuh kita tidak. Oke, baik, saya lanjut dulu teman-teman. Jadi langkah paling pertama kita wajib memahami struktur tulang pada jemari tangan. Kurang lebih seperti inilah struktur tulang tersebut. Dari pengetahuan kita tentang struktur tulang membuat kita mengerti letak persendian yang menjadi engsel pada jemari. Bagian mana yang bisa menekuk dan bergerak. Nah, kalau kita bagi ruasnya, gambarannya menjadi seperti ini.
ya. Oke, ya, semoga jelas ya. Nah, ini udah jelas ya. Sedikit buffering ya. Nah, ruasnya seperti ini. Jadi, kita gunakan rumus semua gambar itu adalah apa namanya? Semua gambar yang ada di alam semesta ini, termasuk tubuh kita, gabungan dari benda-benda geometri. Gambaran garis bantu pada beberapa bagian ruas jari seperti contoh di atas tersebut akan mempermudah kita menentukan engsel atau sendi tempat bagian jari yang bergerak. Gambar juga bidang bantu yang mempermudah kalian dalam menggambar proporsi jari tangan serta telapak tangan. Nah, jadi nanti simplifikasinya, rumusnya ini ya teman-teman ya. Oke. Nah, ini saya langsung kasih contoh aja. Oke. Nah, saya coba langsung kasih contoh. Nah, kalau kita ibaratkan ya, gambar kita ini, semua gambar itu paduan dari benda geometri ya teman-teman ya. Nah, di sini ini sedikit loading ya. Benda geometri. Tangan terdiri dari bentuk serupa dengan persegi seperti ini. Oke, saya tidak tahu ini harus di reset atau gimana. Ini karena loading ya. Jadi saya jelaskan dulu aja ya lewat ini image aja ya. Nah, jadi ini rumusnya teman-teman nanti bisa tracing ya gambarnya, bisa di tracing gambarnya. Jadi bisa dilihat buku panduannya dan dibaca ya. Ini saya jelaskan dulu. Nah, ini rumusnya jemari kita ada setiap sendi kita garis. Nah, garis merah ini untuk membantu proporsi panjang pada jemari. Jadi yang paling panjang itu garis jari tengah ya, dan jari yang lain panjangnya kurang lebih seperti ini. Nah, ini kita coba baca ya. Metode menggunakan kurva seperti contoh di atas memudahkan kita dalam menentukan proporsi panjang pendek pada setiap jemari manusia dengan cara baik dan benar. Nah, seperti ini ya. Kemudian ya setelah atau kita bisa juga kalau kemarin kita membahas stickman dan blockman. Nah, jadi blockman juga bisa kita aplikasikan pada gambar jemari seperti ini, teman-teman. Ya, jadi kalau kita bisa bayangkan jemari kita lengan ini bagian seperti tabung, ya. Susunan jemari ini adalah bagian gabungan dari berbagai jenis bentuk tabung yang sedikit dimodifikasi. Dan telapak tangannya ini jadi seperti balok ya, gambar seperti ini ya. Ingat baik-baik prinsip ini, pada dasarnya seluruh benda yang kita gambar ibarat perpaduan dari bangun ruang dengan sedikit variasi bentuk. Dengan mindset seperti ini akan sangat memudahkan kita dalam proses menggambar. Begitu juga jemari manusia. Semua itu hanya perpaduan dari bentuk balok, bola, dan tabung. Perhatikan contoh di atas dan pahami dengan cermat. Ya, nah, seperti yang saya jelaskan tadi, sambil dilihat-lihat buku ajarnya. Jadikan kombinasi bangun ruang dan struktur jemari yang baik dan benar tersebut sebagai sketsa gambar untuk menyelesaikan gambar jemari hingga fix. Nah, kemudian kita perdetail. Pak, kalau misalkan saya nggak proporsi, nggak sesuai dengan bentuk jari ya, sambil dilihat jari kalian itu seperti apa bentuknya. Ya, nah jadi sudah ada referensinya, ya, sudah ada rumusnya, ada tangan yang kita lihat, harusnya kita sudah bisa menggambar tangan dengan baik seperti ini. Nah, silakan dipahami dulu.
Setelah sketsa gambar selesai dibuat dengan goresan pensil yang tipis, maka tumpuklah dengan tinta. Ya, jadi tadi ini tahap-tahap yang ini dengan pensil yang tipis ya teman-teman ya. Gambar-gambar geometri jari ini dengan pensil yang tipis terlebih dahulu. Kemudian ditumpuk dengan tinta ya setelah kita melihat referensinya ya. Nah, seperti ini. Setelah sketsa gambar selesai dibuat dengan goresan pensil yang tipis, maka tumpuklah dengan tinta. Gunakan drawing pen untuk dengan ukuran mata pena yang sesuai untuk melakukan penintaan. Perhatikan kembali struktur jemari yang baik dan benar, sehingga jemari yang kita buat tampak natural dan realis. Saat penintaan selesai, hapuslah sketsa pensil tersebut dan lihatlah hasil gambar kalian. Ya. Nah, jadi hasilnya nanti bisa seperti ini ya. Nah, pensil tipisnya bisa dihapus dulu, teman-teman. Nah, kalau misalkan untuk tugas sketsa kasarnya tidak dihapus, tidak apa-apa. Oke, nah jadi sering-seringlah latihan teman-teman ya. Jadi sering-seringlah latihan sehingga dengan rumus yang tadi kalian bisa menggambar berbagai pose jemari. Nah ini contoh-contohnya. Setelah kalian memahami struktur jemari yang baik dan benar dan metode menggambar jemari seperti deretan contoh di atas, maka kalian akan sangat mudah menggambar jemari dengan berbagai pose. Seringlah latihan hingga kalian terbiasa dan menjadi ahli. Ya, jadi kuncinya adalah latihan ya untuk mengasahnya ya. Kemudian kita juga menggambar jemari kaki ya. Selanjutnya kita akan menggambar proporsi telapak kaki beserta jemarinya. Kaki merupakan alat penyangga tubuh yang terdiri atas paha, lutut, betis, dan telapak kaki. Untuk menggambar desain yang ideal, besar kecilnya gambar kaki harus disesuaikan dengan bentuk tubuh yang akan dibuat. Untuk menggambar kaki secara keseluruhan akan dibahas pada submateri tentang menggambar pose tubuh. Pada submateri kali ini kita akan mempelajari bagaimana menggambar proporsi jemari dan telapak kaki yang baik dan benar. Berikut pemaparannya. Nah, jadi seperti sebelumnya, inilah tulang yang menyusun bentuk pada telapak kaki kita. Langkah paling pertama kita wajib memahami struktur tulang pada jemari kaki. Kurang lebih seperti inilah struktur tulang tersebut. Dari pengetahuan kita tentang struktur tulang membuat kita mengerti letak persendian yang menjadi engsel pada jemari. Bagian mana yang bisa menekuk dan bergerak. Nah, kita juga bisa bagi ruasnya ya, lihat bidang-bidangnya ya, penyusun dari kaki kita ya kurang lebih seperti ini. Dan gambarlah garis bantu pada beberapa bagian ruas jari seperti contoh di atas. Hal tersebut akan mempermudah kita menentukan engsel atau sendi tempat bagian jari yang bergerak. Gambar juga bidang bantu yang memudahkan kalian dalam menggambar proporsi jari kaki serta telapak kaki. Nah, dengan rumus yang sama ya, dengan pensil ya, kita coba bikin pose jari yang seperti ini karena jari kaki itu posisinya terbatas ya, tidak sedinamis jemari tangan ya teman-teman ya. Jadi gerakannya seperti ini ya, ini saja. Paling ada beberapa ya. Oke, bisa dipahami ya. Ingat baik-baik prinsip ini, pada dasarnya seluruh benda yang kita gambar ibarat perpaduan dari bangun ruang dan sedikit variasi bentuk. Ini rumus kita. Dengan mindset seperti itu akan sangat memudahkan kita dalam proses menggambar. Begitu juga jemari manusia, semua ini hanya perpaduan dari bentuk balok, bola, dan tabung. Perhatikan contoh di atas dan pahami dengan cermat. Jadikan kombinasi bangun ruang dan struktur jemari yang baik dan benar tersebut sebagai sketsa gambar untuk menyelesaikan gambar jemari hingga fix. Nah, ini sketsanya. Kemudian kita perdetail seperti ini ya.
ya, sehingga bisa jadi gambar yang jelas. Nah, gambarnya seperti ini ya teman-teman ya. Ini dilihat dulu. Oke, setelah sketsa gambar, ya, setelah sketsa gambar selesai dibuat dengan goresan pensil yang tipis, maka tumpullah dengan tinta. Gunakan drawing pen dengan ukuran mata pena yang sesuai untuk melakukan penintaan. Perhatikan kembali struktur jemari yang baik dan benar sehingga jemari yang kita buat tampak natural dan realis. Saat penintaan selesai, hapuslah sketsa pensil tersebut dan lihatlah hasil gambar kalian. Nah, seperti metode yang sebelumnya, ya sering-seringlah latihan ya teman-teman ya, sehingga kalian bisa membuat pose jemari yang beragam. Nah, kurang lebih ini ya udah semua kira-kira pose jemari ya, semuanya paling saat manusia jinjit ya, saat dia lurus seperti ini ya dan menekuk ya sebagainya ya. Setelah kalian memahami struktur jemari yang baik dan benar, maka metode menggambar jemari seperti deretan contoh di atas, maka kalian akan sangat menggambar jemari seperti deretan contoh di atas, maka kalian akan sangat mudah menggambar jemari dengan berbagai pose. Seringlah latihan hingga kalian terbiasa dan menjadi ahli. Nah, jadi itu ya latihannya. Silahkan teman-teman bereksperimen dan tetap semangat dalam belajarnya. Baik, sampai di sini dulu. Semoga berkah ilmunya. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.